Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB dan Final Day akan dihadirkan sesaat lagi. Dan di kelas KB juga seperti biasa, mungkin ini ya kelas KB terakhir buat MPL Invitational 2022 ya. Nanti kita ketemu lagi mungkin ya pas ada, kalau nggak ISF berarti ya paling M4 kali ya. Jadi ya nggak usah berpanjang lebar, langsung aja kita masuk ke dalam kelas KB-nya. Dan ini dia bracket terupdate yang bisa kalian lihat sendiri juga. Nih gue geser sedikit facecam-nya biar ngepasin aja lah ya. Blacklist Internasional dipulangkan Geek Farm 2-0, Tim Hak juga dipulangkan RC Filipin 2-0, Brand Esports juga dihentikan langkahnya di babak quarter final oleh Onyx Esports 2-1, dan Todak yang melanjutkan perjalanannya menuju ke semifinal dengan mengalahkan RC Singapura 2-0. Sebenarnya kesimpulan yang mungkin bisa kita ambil pertama kali adalah hanya Onyx Esports juara dari masing-masing region yang masih lanjut untuk di MPL Invitational 2022. Dan ini menurut gue yang mungkin perlu di notes ya, karena ya sebenarnya dari pas breakdown MPL Filipin, gue sempet bilang loh, kalau sebenarnya nih yang paling berkesempatan banget untuk mewakili M4 buat Filipin itu tuh RC Filipin sama Brand Esports. Tapi secara mengejutkan, Blacklist itu wah di playoff beda banget, diff banget mainnya. Dan gue mungkin membaca banyak sekali kolom komentar yang bilang kayak beberapa tim ini kayak RC Singapura, Tim Hak, Blacklist itu fokus ke M4. Menurut gue ya alasan tersebut tidak bisa dijadikan acuan ya, karena kalau ngomongin soal tim-tim yang masuk ke semifinal kayak Geek Farm, RC Filipin, Onyx, Todak, ya 2 dari 4 tim yang tersisa ini adalah tim yang nanti akan hadir di M4. Dan menurut gue kalau misalkan mereka fokus ke M4 ya sebenarnya di sini mereka bisa menyempurnakan meta atau bahkan draft yang bisa mereka miliki sendiri. Salah satu contohnya ya kayak Todak tadi yang waktu mereka main Bruno EXP Lane di game yang ketiga, dan itu mungkin cukup Dan itu cukup mengejutkan berbagai macam pihak, karena memang kita jarang banget untuk sekarang tuh ya, di patch yang sekarang lebih tepatnya, melihat Marksman ada di EXP Lane kayak gitu. Mungkin rata-rata ya orang udah pada pasti lari ke gold lane lah untuk mengamankan gold yang lebih pasti, duit yang lebih banyak. Jadi mereka lebih secure juga untuk nantinya berada di area gold lane. Nah lanjut kalau begitu. Untuk di semifinal best of 3 masih dengan sistem yang sama. Ada pertandingan Geek Farm versus RC Filipin melawan Onyx versus tim Todak. Yang pertama kita bakal bahas dari Geek Farm yang baru saja mengalahkan Blacklist International 2-0 dan akan berhadapan dengan RC Filipin, yang dimana Irad ini ternyata jungle yang sangat luar biasa melek meta. Dan begitu juga dengan Coach Panda kali ya. Coach Panda benar-benar sangat membantu sekali dengan draftnya. Kalau misalkan melihat dari bagaimana rentetan pemain RC Filipin ketika berhadapan dengan tim Hak, ya tim Hak dari Malaysia, juara dari Malaysia. Kalau misalkan boleh ambil kesimpulan yang paling mendekati ya, RC Filipin ini kayak di MPL Invitational mereka tuh kayak main satu hero atau 2 hero yang power banget. Irad, gue ambil contoh, dia tuh bakal fokus buat mainin Martis sama Leomord. Light mainin Chow sama mainin Grok. Atlas mungkin yang masih gue tunggu-tunggu juga dari Light, karena itu adalah salah satu hero powernya juga. Dan menurut gue di semifinal kali ini yang diperlukan oleh Geek Farm adalah awareness, atau bisa dibilang kayak sebuah perhatian lebih terhadap beberapa pool hero yang masih belum dimunculkan oleh teman-teman dari RC Filipin. Salah satu contohnya mungkin Light dengan Kufranya, karena Light ini tipikal pemain yang dia tuh nggak pernah kelihatan di map. Jadi sangat menguntungkan sekali dengan Irad yang dia sangat handle up banget dengan bagaimana mapping dan juga bagaimana setup yang bisa dibuahkan, dan dia adalah jungler yang cukup independen. Jadi menurut gue tanpa adanya Demon Kite, RC Filipin memang masih punya karakter permainan yang sangat bagus sekali. Tapi ini emang metodenya baru banget, gue harus akui, dari RC Filipin dengan pemain yang berbeda. Jadi pemain mudanya juga sangat potensial sekali. Namun menurut gue di sini untuk Geek Farm, kalau mereka misalkan keep up dengan tempo permainan mereka yang mengandalkan early game, ini bisa tabrakan sama RC Filipin. Kenapa? Karena RC Filipin juga punya tempo early game yang sangat menakutkan. Cuma menurut gua, Geek Farm harus lebih memberikan perhatian kepada Irad. Karena kerap kali Irad ini walaupun early gamenya kalah, walaupun early gamenya mungkin dia sebagai jungler di match upin sama jungler lawannya itu dia kalah level, tapi dia tuh masih bisa ngejar loh teman-teman. Dia masih mencoba untuk mencari space dari segi area jungle atau bahkan laning phase untuk terus dapetin banyak EXP, dan nantinya dia bakal manfaatin hal tersebut untuk memenangkan match up melawan jungler lawannya. Jadi simpelnya kalau misalkan gue pengen pakai bahasa yang lebih general, Irad ini adalah tipikal jungler yang pinter banget untuk memainkan sebuah space atau kekosongan dalam map Mobile Legends ketika musuhnya tuh ngumpul di satu titik. Misalkan nih ya, misalkan
Anggap aja turtle di atas. 4 musuhnya dari Irat ini ngumpulnya di atas. Iratnya dia tuh farming di bawah. Entah dia crossing the river atau nyebrangin river, dia ngambil buff dari lawannya, dia ngambil area-area minion yang kosong. Itu menyebabkan EXP-nya akan meningkat. Dan walaupun nantinya RSC Filipin kalah early game sama Geek Farm, RSC Filipin tuh pinter banget buat bikin si Iratnya tuh tetap levelnya sama kayak Jana Cute misalkan, gue ambil contoh. Itu terbukti waktu lawan Alter Ego RSC Filipin. Ini bener-bener ditekan banget di early gamenya. Di game yang pertama gue inget banget tuh sama Alter Ego. Alter Ego itu memberikan tekanan dengan sangat amat luar biasa kepada jungler dari RSC Filipin. Sampai beda sekitar 2 level. Nah 2 level itu malah disusul kebetulan sama Irat. 1 atau 2 level gue lupa. Tiba-tiba Iratnya malah 2 level di atasnya Kids. Dan itu yang mungkin harus diperhatikan sama Jana Cute. Karena menurut gue pribadi, memang sekarang tuh individual level lebih dipentingkan untuk para jungler. Apalagi makanya kalian jangan kaget kalau misalkan ngelihat jungler-jungler yang pas banget menit ke-5 mereka tuh udah keluar dari area jungle. Mereka laning phase, mereka dorong minion, mereka split push, mereka memanfaatkan minion sebanyak mungkin untuk diambil. Mid lanernya tuh farmingnya barengan sama gold laner. Kenapa? Karena yaitu untuk meningkatkan individual level dari si junglernya, biar retribution pointnya itu tetap bisa lebih tinggi daripada lawan-lawannya. Dan itu yang dilakukan sama RC Filipin. Makanya Geek Farm kalau mereka memainkan tempo yang sama ketika melawan Blacklist, yaitu adalah gameplay tarik ulur, mencoba untuk bermain early game, mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin bagi Jana Cutie, menurut gua ya harus lebih berhati-hati aja. Karena RC Filipin juga sangat cerdik sekali dalam memainkan mapping, terutama bagi light, abang-abang gondrong ini yang jujur gak pernah kelihatan di map. Gue makanya heran banget untuk cara dia tuh bisa baca gerakan lawan tapi dianya sendiri gak ketahuan. Dan itu yang menjadi poin plus dari teman-teman tim RSC Filipin. Karena memang di game kali ini pun gue masih merasa Geek Farm ini adalah tim yang mungkin dari bracket sebelah kiri seolah-olah kayak ya bisa dibilang mungkin underdog. Tapi gue cukup percaya bahwa Geek Farm memang memiliki strat yang luar biasa. Apalagi kalau Baloyski-nya pegang hero-hero yang rusuh kayak Grok Matilda. Itu 2 tipikal hero yang menurut gue sangat in sekali dengan bagaimana cara Geek Farm bermain. Dan mungkin shout out untuk Aboy kali ya. Aboy yang dimana nantinya mau gue note sedikit, kalau dia tuh jadi pelengkap banget buat Geek Farm. Kenapa? Karena kalau Elzura, oke, dia bisa ada poin plusnya. Dia bisa bawa Selena, dia bisa main 2 roamer bareng Baloyski, dia bisa bermain dengan sangat agresif terus di early game. Tapi Aboy itu menyempurnakan draft mid lanernya dari Geek Farm. Seolah-olah Geek Farm ini baik dari segi pool hero-nya tuh meluas secara tidak langsung. Dan kalau ngomongin soal EXP laner versus EXP laner nih, yang paling menarik dari Geek Farm versus RC Philippines, Nuts versus Luke, yang dimana ini mungkin bakal ada perebutan Benedetta. Karena Luke juga sering banget untuk bawa Benedetta. Nah, tapi kalau Luke bawa Benedetta, menurut gue Geek Farm ada minusnya. Minusnya adalah mereka itu jadi sangat mengandalkan Baloyski saja untuk efek stun-nya atau ya efek CC-nya, crowd control. Jadi minim banget efek stun-nya. Dan itu sempat terjadi kalau nggak salah waktu Geek Farm lawan Orange Esports di game yang kedua. Mereka bener-bener nggak bawa hero yang memiliki efek stun. Atau RRQ Sena ya? Oh, lawan RRQ Sena ding. Sorry. Geek Farm waktu lawan RRQ Sena game kedua, mereka nggak bawa hero yang punya efek stun sama sekali. Dan itu membuat gameplay mereka tuh jadi buyar banget early-nya. Karena ya yang namanya early game, kalau lu mau menangin early game, lu butuh stun gitu loh. Lu butuh stun, yang dimana nanti efek stun tersebut menghentikan lawan lu, dan lawan lu bisa ditembak-tembakin, dikasih dealing damage dengan bebas oleh damage dealernya, Kadera salah satunya. Makanya menurut gua kalau Luke misalkan mau fokus ke arah hero kayak Benedetta, mungkin Jana Cute perlu ada pertimbangan memainkan kayak Chow Jungle kali ya, atau Fredrin Jungle. Pokoknya yang penting punya efek stun. Jangan sampai nggak punya efek stun sama sekali, apalagi lawannya RC Filipin yang dari segi pool hero, baik roamer atau bahkan EXP laner dan juga junglernya, ini sangat gemar sekali bermain tank jungler. Good luck untuk Geek Farm yang akan bertanding di jam 12 waktu Indonesia bagian Barat atau GMT plus 7. Jadi emang untuk jadwalnya nanti bakal dikurangi 1 jam kalau misalkan kalian mau ngelihat dari jam di Jakarta atau sekitarnya. Buat Geek Farm lawan RC Filipin, gue berharap pokoknya tim Indonesia yang menang. Simple aja gue mah. Selanjutnya ada Onyx Esports versus tim Todak, yang dimana Todak udah 2 kali loh cukup mengancam Onyx Esports, yaitu di M3 World Championship dan juga di MSC 2022. Dan memang Todak yang sekarang, gue sempat bilang kan kemarin, Todak sekarang tuh udah evolve jauh banget.
menurut gua kalau kita ngomongin soal Todak, mereka tuh cukup berani dari segi draft band yang 3 pertama. Karena mereka tuh sering banget untuk ngelepasin Faramis diadu sama banyak hero, Akai, Grok, terus juga mereka masih berani ngadu sama Cloud. Dan menurut gua Todak memang dari tipikal permainannya ini adalah tim yang sangat identik sekali untuk melakukan fight berlima dan juga di menit-menit krusial. Menit krusial tuh menit 8. Pas Lord muncul, mereka powerful banget tim fightnya. Dan menurut gua ya, untuk Onyx Esports mereka tuh harus memperhatikan satu hero, yaitu Digi, yang dimana Digi ini sangat kuat sekali untuk tim fight dan mungkin saja bisa menjawab tim Todak yang memang memiliki power dengan early game, early tempo yang begitu cepat permainannya, yang nggak begitu buang-buang waktu banyak. Menit 8 langsung team fight, langsung baku hantam. Makanya di sini mungkin Onyx harus lebih berhati-hati dan harus lebih cenderung lebih memberikan Samo hero yang ke cover daripada ke inisiator. Karena waktu lawan Brand Esports kan Samo kayak bawa hero yang inisiator banget, Lolita dan sejenisnya. Apalagi dengan Drian 200 full hero Larsen, menurut gue cukup percaya diri ya kalau ngomongin Drian di mid lane itu bisa bawa angin segar dan banyak perubahan bagi teman-teman tim Todak. Apalagi gini loh, kalau misalkan nanti Todak bakal bawa 2 hero yang sangat glass cannon, contohnya kayak misalkan Gusion mid lane, Link di area jungle, kemungkinan besar Onyx bisa bawa yang kayak Akai di area mid lane lagi. Dengan alasan apa? Dengan alasan ya kita tahu sendiri, mid laner itu kan kayak jantung dari sebuah tim. Kalau mid lanernya lawannya itu Gusion sama Link, ya misalkan mid laner normal nih kita pakai ya kan, Varsha, Lilia, apa Yves, itu dirusuin Gusion sama Link udah pasti mati. Makanya Onyx waktu lawan Brand, kenapa mereka ngambil Akai? Simple aja jawabannya, biar mid lanernya tuh nggak bisa mati. Damage-nya dari area-area lain di area jungle, bawa Amon. Makanya menurut gua Onyx dan Todak ini akan lebih kayak ngadu pool hero aja sebenarnya. Banyak-banyakan pool hero dan gua sangat suka sekali untuk kedua tim ini, Onyx dan Todak, karena mereka tuh yang kayak mematahkan stigma meta. Stigma yang ada di Sobat Land of Dawn, mungkin kalian juga yang lagi pada nonton tuh rata-rata kayak gini. Mid laner, pokoknya hero berdamage, hero yang bakal memberikan apa ya, serangan magical yang begitu tinggi, tapi nyatanya tidak. Karena apa? Karena dari area jungle pun kalian bisa memberikan magical damage karena ada yang namanya hybrid attack untuk emblem jungle. Dan itu makanya alasan kenapa baik di area jungle tuh bisa membawa mage, bisa membawa ya assassin physical damage, dan itu sangat ya legal sekali untuk di patch yang sekarang. Dan fleksibilitas dari masing-masing tim Onyx dan Todak itu nggak cuma ada di dalam pool hero-nya doang, role-nya juga bahkan bisa diubah-ubah. Cuma gue nggak tahu nih kalau ngomongin soal Ciku, apakah nantinya dia bakal stay di gold lane? Karena ketika berhadapan dengan cewek, ya gue cukup percaya diri cewek tuh lebih ada sedikit di atas Ciku. Walaupun mungkin Ciku ini kayak lebih punya apa ya, independent play lah. Independent play tuh kayak dia yang sering pakai Beatrix flanking ke belakang gitu kan pas lagi Lord misalkan musuhnya. Jadi dia coba buat ngambil kesempatan untuk mencuri Lordnya dengan menggunakan skill yang dia punya. Nah, tapi kalau menurut gue Onyx Todak ini bakal ada perebutan yang pertama, Beatrix Cloud. Itu udah pasti bakal direbutin banget. Kenapa? Karena baik cewek atau Ciku itu kayaknya lagi rajin atau lagi sering banget untuk memainkan dua hero ini. Yang kedua mungkin akan ada perebutan Faramis, atau jangan-jangan Faramisnya dari Onyx bakal dilepas ke tim Todak. Ya mereka bakal ngelawan gitu tim Todak dengan strat terkuat mereka, yaitu adalah Cloud dan juga Faramis. Tapi menurut gue pribadi sangat beresiko sekali kalau Onyx memang mau melepaskan tipikal dua hero yang kombonya di late game itu sangat menjengkelkan, yaitu adalah Faramis dan juga Cloud, dengan trade yang harus lebih sama-sama worth it dan jangan sampai mereka mendapatkan kerugian. Karena gini loh, kalau emang nantinya teman-teman dari tim Onyx akan melepaskan Faramis, mereka tuh harus udah punya jawaban atas Faramis tersebut. Entah mereka bakal bawa Grok, entah mereka bakal bawa hero tipikal yang tarik ulur gameplaynya, atau memang mereka kayak lebih cenderung buat ngamanin area of effect balasan, kayak misalkan bawa Atlas, atau mungkin bawa tipikal hero kayak Lolita. Jadi team fightnya bakal buat team fight jangka panjang. Atau ya bawa healer yang kayak Rafaela atau Digi tadi yang sempat kita bahas di awal video, bahwa Digi untuk Onyx kayaknya bakal jadi hero yang bagus banget ketika berhadapan dengan tim Todak yang memang dia tuh team fightnya sangat mengandalkan sekali 5 orang. Jadi 5 lawan 5 Digi ya bikin fightnya makin kuat. Apalagi Minotaur. Wah iya juga ya, Todak kan suka banget bawa Minotaur. Jadi mungkin beberapa hero yang punya efek stun seperti Minotaur
sangat diunggulkan sekali ketika berhadapan dengan Onyx buat tim Todak. Sehingga Digi tetap sih, gua kayaknya lumayan batu bakal bilang Onyx kayaknya bener-bener kuat banget kalau bawa Digi ketika berhadapan dengan Todak. Dan itu mungkin kunci dari semifinal match untuk yang game atau match kedua kita di Best of 3 series. Untuk jadwalnya kalian bisa catat sendiri, Onyx akan berhadapan dengan Todak di jam 14.30 waktu Indonesia bagian Barat atau GMT plus 7. Kalau misalkan nanti kemungkinan besar Geek dan Onyx menang di grand final nih di sini ya kan, teman-teman nanti bakal menyaksikan 2 finalis dari Indonesia akan bertanding. Dan ya tetap berikan dukungan kepada tim Indonesia siapapun yang bertanding, karena yang namanya IPL Invitational dari dulu memang tetap akan ada gaungan, atau kita sebagai shotcaster juga akan menggaungkan bagaimana Indo Pride, karena balik lagi ada tim Indo. Di mana ada tim Indo, ada saya di sana mendukung. Oke. Kalau begitu ya sudah selesai untuk 5 hari, dan ini adalah final day untuk pre-match analysis. Dan kayaknya tugas gue juga udah selesai dengan memberikan gambaran kepada kalian kira-kira matchnya bakal seperti apa, draft picknya akan seperti apa, gameplaynya akan seperti apa, hanya dengan storytelling. Dan kalau begitu gue KB mohon pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tersisa 2 lagi ya utang gue, yaitu adalah K-Breakdown Liga Latam dan juga K-Breakdown MPL Filipina yang playoff finals. Jadi jangan lupa bahagia dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.